Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi latihan soal persiapan TKD BUMN tahun 2024. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa jika suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe biar tidak ketinggalan info-info update seputar latihan soal lainnya seputar TKD BUMN tahun 2024. Di video kali ini aku akan share soal yang sering muncul tentang padanan kata. Dan ini dia videonya. Ini aku akan share lagi untuk kelanjutan soal persiapan tes TKD BUMN tahun 2024 untuk subtes kuantitatif. Oke, langsung saja untuk soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 29 yang merupakan bagian atau sub materi dari padanan kata. Langsung saja untuk soal nomor 21, ada beca dan juga ada kendaraan. Nah, kita harus mencari tahu hubungan kedua dari kata ini ya, beca dengan kendaraan. Ini bisa kita buat hubungan seperti ini, bahwa beca adalah salah satu kendaraan ya, atau juga bisa beca termasuk jenis kendaraan. Berarti ini hubungan yang melibatkan satu sama lain antara kata pertama dan kedua adalah salah satu atau bagian dari kata sebelumnya. Kita lihat, gadis adalah salah satu bagian dari orang. Ini betul ya. Bengawan adalah salah satu bagian dari sungai. Ini bukan. Guru adalah bagian atau salah satu atau termasuk murid. Ini salah. Baja adalah termasuk belati. Ini bukan. Kapal adalah salah satu yang termasuk perahu. Ini juga bukan. Jadi ini rata-rata di pilihan jawabannya itu dibuat kebalik gitu. Jadi posisinya adalah kalimat pertama atau yang jadi posisinya kata-kata yang A ini merupakan bagian dari B. Jadi A bagian dari B. Gitu. Untuk lebih singkatnya. Maka kita lihat gadis bagian dari orang. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 21 adalah ya. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Oke, lanjut untuk soal nomor 22. Soal nomor 22 ada kata-kata hyena dan juga ada anjing hutan. Buat teman-teman yang memang kurang familiar dengan kata-kata hyena ini, teman-teman bisa lihat nih, atau ingat pernah nonton di film-film kartun gitu. Di ini kan ada kata-kata anjing hutan. Anjing hutan itu nama lainnya adalah hyena. Gitu. Hyena itu nama lain ya. Nama lain dari anjing hutan. Kita lihat nih, kalau teman-teman tidak tahu dari A sampai E, maka kita gunakan strategi eliminasi. Kita lihat anoa. Anoa ini bukan macan ya. Anoa dengan macan itu berbeda. Berarti A sudah pasti salah. Luwak dengan burung. Luwak itu bukan jenis burung ya, teman-teman. Jadi itu juga salah. Kuwuk dengan kambing ini juga salah. Kuwuk itu bukan nama lain dari kambing. Apalagi yang ini bajing sama kucing, ini jauh banget ya. Maka tersisa yang E, dan memang untuk nomor 22 padanan kata yang sesuai untuk hyena dengan anjing hutan adalah ya nama lain dari musang, yaitu keluai. Jadi jawaban untuk nomor 22 adalah yang E, teman-teman. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 23 masih soal padanan kata untuk persiapan tes TKD BUMN tahun 2024. Nomor 23 ada dua kata dan kita akan cari padanan kata lainnya. Di sini ada kata-kata Chili dan juga Santiago. Chili merupakan ya, Santiago dengan Chili ini punya hubungan. Dan buat teman-teman yang bingung, ini bisa jadi referensi untuk belajar ya.
karena ini memang agak kurang familiar gitu. Nah, Chili ini adalah ibu kota. Jadi kata kuncinya, Chili adalah ibu kota dari Santiago. Kita lihat nih, berarti kata kuncinya adalah A, ibu kota dari B. Ini untuk kata kuncinya. Lihat nih, A, Indonesia ibu kota dari Denpasar. Ini salah. B, Sri Lanka adalah ibu kota dari Colombo. Ini benar. Nairobi adalah ibu kota dari Kenya. Ini salah. Mesir ibu kota dari Tripoli. Ini juga salah. Terus Maroko ibu kota dari Tunis. Ini juga salah. Jadi ingat-ingat kalau ada soal yang hampir mirip atau sama dengan soal nomor 23, ada Chili dan Santiago, itu hubungannya adalah ibu kota dari. Maka Chili ibu kota dari Santiago dan Sri Lanka adalah ibu kota dari Colombo. Jawaban untuk nomor 23 adalah yang B, teman-teman. Oke, lanjut nomor 24. Ada tangan besi dan juga berperilaku kasar. Kita tahu bahwa makna kata dari tangan besi adalah berperilaku kasar. Jadi kalau misalkan ini ada kata A sama ini ada B, maka kita buat kunci dari nomor 24. Kata-katanya adalah keywordnya kata A adalah B atau A bermakna B. Kita lihat nih. A, panjang usus bermakna kecewa. Ini bukan ya. Salah. B, buah bibir bermakna kehormatan. Bukan ya. Buah bibir itu pembicaraan orang-orang gitu. Belum tentu sebuah kehormatan. C, kepala batu sama supel. Kepala batu itu kan keras kepala gitu. Kepala batu gak mau ngedengerin orang. Terus supel itu dia humble, jadi nggak mungkin C. Lalu yang D, panas hati sama dengan kata marah. Ini benar ya. Panas hati itu artinya marah. Mata-mata, tangan kaki ini juga tidak sesuai. Maka jawaban yang benar adalah yang D, teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 25. Ada kata-kata banting setir atau berusaha lain ya. Kata selanjutnya adalah berusaha lain. Soal nomor 25. Ada dua kata. Kata yang A itu banting setir dan B adalah berusaha lain. Hubungan antara banting setir dan berusaha lain, kita lihat hubungan A adalah makna B, atau makna dari A adalah B. Jadi banting setir adalah berusaha lain. Kita lihat nih. A, banting tulang bekerja keras. Ini betul ya. Besar cakap itu jujur. Bukan ya. Besar cakap itu maknanya bukan jujur tapi banyak omong gitu. Lalu C, ringan kepala itu sama penyakit. Ini nggak sesuai ya. Tinggi badan sama cantik ini apalagi bukan. Penakut, besar kalang juga bukan. Maka jawaban untuk padanan kata banting setir dan berusaha lain adalah ya yang A, teman-teman. Sama hubungannya dengan banting tulang dengan bekerja keras. Lanjut untuk soal nomor 26. Ada termometer dan juga suhu. Kalau termometer ini kita kasih simbol A untuk kata pertama dan kata kedua kita kasih simbol B. Termometer itu adalah alatnya. Jadi A itu adalah alatnya dan B itu adalah kegunaannya. Kita tahu bahwa termometer itu gunanya untuk mengukur suhu. Nah, kita lihat nih pilihan yang sesuai padanan katanya dengan padanan kata
antara termometer dengan suhu. Untuk A itu barometer dengan tekanan udara. Ini sesuai karena kita tahu bahwa barometer itu digunakan atau kegunaannya untuk mengukur tekanan udara. A ini benar. Lalu B itu speedometer. Speedometer itu untuk mengukur kecepatan ya, bukan mengukur kendaraan. Berarti ini salah, jadi harus hati-hati. Lalu ini tennismeter. Ini bukan ya, bukan pengukur panas. Psikometer untuk mengukur kimia, ini juga bukan. Galvanometer fisika, ini juga bukan. Karena kimia fisika itu adalah ilmu gitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa diukur pakai alat. Nah, maka jawaban yang benar untuk nomor 26 yang sesuai padanan katanya dengan termometer dan suhu adalah ya, yang A teman-teman, yaitu barometer untuk mengukur tekanan udara. Oke, lanjut lagi untuk soal nomor 27. Soal nomor 27 ada dua kata. Yang pertama ada serangga dan semut. Kita kasih tanda ini A dan ini B. Apa hubungan kata dari A yaitu serangga dengan kata selanjutnya yang B yaitu semut? A itu dia serangga. B itu dia semut. Caranya kita lihat bahwa semut, jadi kita ngelihatnya di kata yang kedua dulu nih, yang semut. Semut ini adalah salah satu jenis dari serangga. Nih, jenis dari serangga. Maka nanti padanan kata yang harus kita cari di pilihan jawabannya adalah B itu jenis dari A. Gitu. Atau A memiliki jenis, salah satunya itu B. Nah, kalau ini bingung, teman-teman bisa pakai yang ini aja nih, yang lebih cepat. B jenis dari A, tapi bacanya harus dari kata yang B. Kita lihat nih, ini kita kasih tanda ini A, ini B. Kita lihat untuk pilihan jawaban A. Ular adalah ada kata-kata ular dan ulat. Kita akan buat atau baca seperti ini, B jenis dari A. Kita lihat berarti bacanya harus di kalimat yang keduanya dulu. Ulat adalah jenis dari ular. Ini salah ya, ulat bukan jenis dari ular. Lalu kita lihat B. B adalah paus, adalah jenis dari ikan. Oke, kita simpan dulu. Lalu kita lihat jago adalah jenis dari ayam. Ini benar ya. Lalu manis adalah jenis dari jeruk. Ini bukan, karena ini manis itu rasa ya, bukan bagian dari jeruk. Pinang adalah salah satu jenis dari palem. Ini juga bukan. Lalu kita lihat nih, kan tadi C benar nih, jago bagian salah satu jenis dari ayam. Lalu paus ini memang salah satu jenis dari ikan, tetapi dia bukan jadi pilihan jawaban yang benar, karena antara ayam dengan jago lalu ikan dengan paus itu berbeda, dan lebih mendekati untuk jawaban yang lebih benar itu adalah yang C, yaitu jago adalah salah satu jenis dari ayam. Karena gini, ikan itu kan banyak ya, ikan itu ikan air tawar, ikan air laut. Nah, paus ini kan masih bagian dari ikan yang hidup di air laut. Nah, harusnya ikan air laut titik 2 paus gitu. Jadi lebih mendekati. Jadi ini benar secara bahasa, tapi hubungannya terlalu agak jauh lagi gitu. Beda sama ayam dengan jago gitu. Oke, 28 ada kata tebal muka dengan tidak punya malu. Hubungan antara tebal muka dengan tidak punya malu, kita buat hubungan A bermakna ya, A bermakna B. Maka kita lihat langsung ke pilihan jawabannya A.
Matahari bermakna mata hati. Ini salah. Lalu B, keras kepala bermakna congkak. Keras kepala bermakna congkak. Ini juga salah ya. Buah tangan bermakna bahan pembicaraan. Ini bukan juga. Buah tangan itu oleh-oleh. Kalau bahan pembicaraan itu bahan untuk digosipin gitu, bahan untuk pembicaraan kayak gosip-gosip gitu, atau informasi-informasi. Lanjut untuk D, tinggi hati artinya atau bermakna ramah. Ya, apalagi ya, bukan. Berarti sisa yang E nih, naik darah bermakna marah. Maka jawaban yang benar untuk padanan kata nomor 28, tebal muka dengan tidak punya malu, itu sama dengan naik darah dengan kata marah. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, satu soal lagi untuk di soal padanan kata persiapan TKD BUMN tahun 2024. Ada kata di sini, ada kata kita bisa tulis di sini A, ini B, ini kasih C sama D. A titik 2 steril sama dengan suami titik 2 D. Nah, hubungannya A sama C, harus samanya itu A sama dengan C, lalu B harus sama dengan D. Untuk kedudukannya ya, kedudukan. Nah, gitu, kedudukannya harus sama nih. A sama dengan C posisinya, B sama dengan D. Tapi maknanya harus kita lihat nih. Apa dengan steril, lalu suami dengan apa? Kita lihat apakah A bersih itu berkaitan dengan steril, sama halnya dengan suami berkaitan dengan meninggal. Atau B, kuman itu berkaitan dengan steril dan suami berkaitan dengan janda. C, rumah sakit berkaitan dengan steril, suami dengan rumah tangga. D, kuman dengan steril, suami dengan meninggal. E, bakteri dengan steril, suami dengan istri. Nah, untuk soal nomor 29 ini aku kasih bonus, teman-teman bisa coba jawab dan nanti aku akan tulis setelah teman-teman jawab di komentar jawaban yang benar tuh seperti apa dan analoginya seperti apa untuk jawaban nomor 29 ini. Thank you udah nonton dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, dan next video kita akan bahas untuk materi untuk hitung-menghitungnya. Jadi thank you udah nonton dan dadah.